Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan kelas Pangandaran. Saya Emma Arum Rukmasari, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep imunisasi pada anak. Yang pertama tentang pengertian imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pengertian vaksin, vaksin adalah suatu substansi biologis yang diberikan kepada individu dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Jenis-jenis imunisasi. Imunisasi anjuran Ikatan Dokter Indonesia untuk anak itu ada beberapa. Yang pertama hepatitis, kemudian polio, kemudian ada BCG, kemudian ada DTP, HIV, PCV, kemudian rotavirus, influenza, MMR atau MMR, varicella, hepatitis A, tifoid, HPV, GA, dan dengue. Yang pertama hepatitis B. Hepatitis B ini merupakan vaksin rekombinan yang telah dinonaktifkan dan bersifat non-infeksius berasal dari HBsAg. Pemberiannya sebanyak 3 dosis. Vaksin hepatitis B ini merupakan monovalen disuntikan secara intramuskuler kepada bayi segera setelah lahir, sebelum 24 jam yang didahului dengan penyuntikan vitamin K, minimal 30 menit sebelumnya. Bila berat badan lahir kurang dari 2000 gram, imunisasi hepatitis B itu sebaiknya ditunda sampai usia 1 bulan. Dosisnya sebanyak 0,5 cc atau 1 unijek HB secara intramuskuler, sebaiknya pada anterolateral paha. Dosis pertama diberikan 0-7 hari, kemudian dosis berikutnya interval 4 minggu atau 1 bulan. Kontraindikasinya itu penderita infeksi berat yang disertai dengan kejang. Dengan efek samping bisa menimbulkan reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembekakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksinya bersifat ringan dan hilang setelah 2 hari. Kemudian vaksin polio. Vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 atau strain Sabin yang sudah dilemahkan. Indikasinya itu untuk meningkatkan kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Cara pemberian dan dosis itu diberikan secara oral melalui mulut. 1 dosis itu sebanyak 2 tetes, sebanyak 4 kali atau 4 dosis. Pemberian dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu. Kontraindikasi pada individu yang menderita imun defisiensi, tidak ada efek berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Efek sampingnya jarang terjadi, reaksi sesudah imunisasi polio oral. Setelah mendapatkan vaksin polio oral, bayi boleh makan atau minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 30 menit, segera beri dosis ulang. Vaksin BCG. Vaksin BCG ini merupakan vaksin beku kering yang mengandung virus Mycobacterium bovis yang hidup dan dilemahkan. Indikasinya itu untuk meningkatkan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis. Cara pemberiannya diberikan sebanyak 0,05 cc itu 1 kali, disuntikan secara intrakutan di lengan kanan atas. Diberikan segera setelah bayi lahir atau sesegera mungkin sebelum bayi berusia 1 bulan. Efek sampingnya mungkin akan muncul 2-6 minggu setelah imunisasi BCG. Daerah bekas suntikan timbul bisul kecil atau papula yang semakin membesar dan dapat terjadi ulcerasi dalam waktu 2-4 bulan yang kemudian menyembuh secara perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Kemudian DTP. Vaksin DTP digunakan untuk pencegahan terhadap penyakit difteri, tetanus, pertusis, atau batuk rejan. Cara pemberiannya disuntikan secara intramuskuler pada anterolateral paha atas. 1 dosis anak adalah 0,5 cc dan dapat diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan.
Booster pertama usia 18 bulan. Kemudian booster berikutnya pada usia 5-7 tahun dan 10-18 tahun atau pada bias SD, murid kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Kontraindikasinya mungkin akan menimbulkan kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Efek sampingnya mungkin akan muncul reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi suntikan, disertai dengan demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas atau rewel, dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. Kemudian HIB. Vaksin Haemophilus influenza B ini merupakan vaksin inaktif digunakan untuk pencegahan infeksi Haemophilus influenza tipe B secara simultan. Cara pemberiannya disuntikan secara intramuskuler dalam bentuk kombinasi sesuai jadwal vaksin pentavalen. Diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan usia 18 bulan. Vaksin disuntikan secara intramuskuler pada anterolateral paha atas dengan dosis 0,5 cc. Efek samping, jenis dan angka kejadian reaksi simpang yang berat tidak berbeda dengan vaksin hepatitis B. Ya, DPT, HIB yang diberikan secara terpisah. Reaksi lokal, bengkak, nyeri, kemerahan pada area suntikan, dan sistemik ringan atau demam umumnya bisa terjadi. Reaksi berat seperti demam tinggi, iritabilitas, kejang ringan, kemudian menangis, nada tinggi, itu bisa terjadi dalam waktu 24 jam. Kemudian PCV. Vaksin pneumokokus ini bertujuan untuk mencegah Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan infeksi darah atau sepsis, infeksi telinga, meningitis, dan pneumonia pada anak. Cara pemberiannya itu disuntikan secara intramuskuler di bagian paha kiri dengan dosis 0,5 cc pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan, dan booster pada usia 12-15 bulan. Jika belum diberikan pada umur 7-12 bulan, maka berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan dan booster pada usia 12-15 bulan dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya. Bila anak belum pernah diberikan imunisasi PCV pada umur 1-2 tahun, maka berikan 2 dosis dengan interval dosis 2 bulan. Jika belum diberikan pada usia 2-5 tahun, PCV 10 diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan. Untuk anak usia lebih dari 5 tahun yang berisiko tinggi infeksi pneumokokus dan belum pernah mendapatkan vaksin spesifik, sangat direkomendasikan mendapat dosis 1 dosis PCV 13. Rotavirus. Rotavirus merupakan virus yang menyebar dengan mudah pada bayi dan anak kecil yang bisa menyebabkan diare parah, muntah, demam, dan nyeri perut. Anak yang terkena penyakit rotavirus bisa mengakibatkan dehidrasi dan perlu dirawat di rumah sakit. Terdapat 2 jenis vaksin rotavirus, yaitu vaksin monovalen dan pentavalen. Vaksin rotavirus monovalen itu diteteskan ke dalam mulut, diberikan dalam 2 dosis. Dosis pertama pada usia 6-12 minggu, kemudian dosis kedua dengan interval 4 minggu, paling lambat usia 24 minggu. Vaksin rotavirus pentavalen diberikan dalam 3 dosis. Dosis pertama usia 6-12 minggu, interval 4-10 minggu, kemudian dosis ketiga paling lambat usia 32 minggu. Sejak tahun 2022, vaksin rotavirus monovalen dimasukkan ke dalam program nasional secara bertahap. Influenza. Vaksin influenza merupakan vaksin yang digunakan sebagai pencegahan infeksi virus influenza pada semua individu berusia 6 bulan ke atas. Vaksin ini disuntikan secara intramuskuler dengan dosis pertama diberikan pada usia 6 bulan. Vaksin diberikan sebanyak 2 dosis yang berisi antigen yang sama. Jarak pemberian antar dosis itu 4 minggu. Pada usia lebih dari 9 tahun, pemberian dosis pertama cukup dilakukan 1 kali dengan selanjutnya dilakukan pengulangan setiap 1 tahun sekali pada bulan yang sama. Kemudian MR atau MMR.
Vaksin MR atau MMR adalah vaksin dari virus yang sudah dilemahkan. Vaksin MR mengandung virus measles atau campak dan rubella. Sedangkan vaksin MMR mengandung virus mumps, measles atau gondong dan rubella. Pemberian dosis imunisasi MR terdiri dari 3 dosis disuntikan secara subkutan 0,5 cc pada musculus deltoideus bagian lateral lengan kiri atas. Dosis pertama saat anak berusia 9 bulan, dosis kedua saat anak usia 15-18 bulan, dan dosis ketiga saat usia 5-7 tahun. Bila anak sampai usia 12 bulan belum mendapatkan vaksin MR, maka vaksin MMR dapat diberikan mulai usia 12-15 bulan dan dosis kedua usia 5-7 tahun. Reaksi timbul demam setelah 5-6 hari pos imunisasi selama 2 hari, kemudian bisa timbul ruam hari ke-7 sampai 10. Kontraindikasi tidak boleh diberikan pada individu yang mengidap penyakit imunodefisiensi atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia atau limfoma. Kemudian varicella, vaksin varicella atau vaksin cacar air digunakan untuk mencegah terhadap virus varicella zoster. Vaksin ini berisi virus varicella zoster yang telah dilemahkan, yang tersedia dalam sediaan monovalen atau kombinasi dengan vaksin campak, mumps, dan rubella. Vaksin varicella disuntikan secara subkutan. Vaksin ini terdiri dari 2 dosis dimulai saat anak berusia 12-18 bulan dengan interval antar dosis 6 minggu sampai 3 bulan pada anak usia 1-12 tahun atau 4-6 minggu pada anak usia lebih dari 13 tahun. Hepatitis A. Vaksin hepatitis A ini merupakan vaksin yang dibuat untuk mencegah infeksi virus hepatitis A. Ada 2 jenis vaksin hepatitis A, yaitu vaksin dari virus yang diinaktivasi dan vaksin hidup yang dilemahkan. Saat ini, vaksin hepatitis A dari virus yang diinaktivasi yang tersedia di Indonesia. Vaksin dari virus yang diinaktivasi diberikan secara injeksi intramuskuler, sedangkan vaksin dari virus yang dilemahkan diberikan secara injeksi subkutan. Vaksin hepatitis A diberikan pada anak usia 1-15 tahun sebanyak 2 dosis dengan interval antara pemberian minimal 6 bulan. Tipoid. Vaksin tipoid adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit demam tipoid. Cara pemberian dan dosis. Vaksin tipoid merupakan vaksin polisakarida yang disuntikan secara intramuskuler atau subkutan dengan dosis 0,5 cc. Vaksin tipoid diberikan mulai usia lebih dari 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Risiko reaksi dari vaksin itu bisa timbul nyeri akibat suntikan, kemerahan atau bengkak di tempat suntikan, kemudian ada demam dan sakit kepala, serta ketidaknyamanan umum dapat terjadi setelah vaksin tipoid. Human papillomavirus atau HPV, vaksin ini bertujuan untuk mencegah kanker serviks, kondiloma acuminata, dan papillomatosis respiratoris recurrent. Vaksin ini disuntikan secara intramuskuler pada anak perempuan usia 9-14 tahun. Vaksin terdiri dari 2 dosis dengan interval antar dosis 6-15 bulan. Opsi lain adalah vaksin pada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS SD, yakni dosis pertama saat kelas 5 SD dan dosis kedua saat kelas 6 SD. Japanese encephalitis atau JE, vaksin ini adalah vaksin yang bermanfaat untuk mencegah infeksi virus Japanese encephalitis dengan memicu sistem imun untuk menghasilkan antibodi terhadap JV. Infeksi JV ini ditularkan melalui vektor nyamuk culex yang terinfeksi. Vaksin Japanese encephalitis ini disuntikan secara subkutan pada anak yang tinggal terutama di daerah endemis atau yang akan bepergian ke daerah endemis selama 1 bulan atau lebih. Dosis pertama mulai usia 9 bulan. Perlindungan jangka panjang itu dapat dicapai dengan pemberian dosis booster 1-2 tahun. Dengue. Vaksin dengue adalah vaksin yang digunakan untuk mengurangi risiko dan derajat keparahan penyakit dengue yang disebabkan oleh virus dengue.
yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Vaksin dengue yang tersedia saat ini dan sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah vaksin CID-TDV dan vaksin TAK-003. Keduanya merupakan vaksin dengue tetrapalen yang dilemahkan dengan membentuk kekebalan terhadap virus dengue. Perbedaan kedua vaksin tersebut adalah vaksin TAK-003 dapat diberikan pada anak seronegatif atau seropositif, sedangkan vaksin CID itu hanya dapat diberikan pada anak yang pernah terinfeksi dengue. Vaksin Chimeric Yellow Fever dengue atau CID disuntikan secara intramuskuler sebanyak 0,5 cc pada anak usia 9-16 tahun. Vaksin terdiri dari 3 dosis dengan jadwal 0 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sementara itu, vaksin TAK-003 disuntikan secara subkutan pada usia 6-45 tahun. Vaksin TAK-003 terdiri dari 2 dosis dengan interval antara dosis pertama dan kedua yaitu 3 bulan. Kemudian ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, kesalahan prosedur, insiden, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. KIPI serius merupakan kejadian medis setelah imunisasi yang tak diinginkan yang menyebabkan rawat inap atau perpanjangan rawat inap, kecacatan yang menetap, atau signifikan dan kematian, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebab KIPI menurut WHO itu memilah KIPI menjadi 5 kelompok. Yang pertama karena kesalahan prosedur atau teknik pelaksanaan, meliputi kesalahan prosedur penyimpanan, pengelolaan, dan tata laksana pemberian vaksin. Yang kedua karena reaksi suntikan meliputi reaksi suntikan langsung berupa rasa sakit, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan, dan reaksi tidak langsung meliputi rasa takut, pusing, mual, sampai sinkop. Yang ketiga disebabkan karena induksi vaksin atau reaksi vaksin. Keempat, faktor kebetulan atau koinsiden. Ini merupakan kejadian yang diduga sebagai KIPI, tapi tidak berkaitan dengan vaksin atau proses pemberian imunisasi. Penyebab tidak diketahui apabila kejadian atau masalah dilaporkan belum dapat dikelompokkan ke dalam salah satu penyebab. Demikian paparan penjelasan konsep imunisasi pada anak. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.